Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan produk media pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang saya angkat yakni peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya media yang saya pergunakan pada kesempatan kali ini yakni ada PowerPoint, ada buku digital yang sudah saya susun, dan juga ada kuesioner yang sudah saya setting sedemikian rupa. Langsung saja, di sini ada tampilan tombol start, artinya untuk memulai. Langsung kita klik. Nah, tadi kan saya belum memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Septian Dwi Cahyo, NIM 19021030189 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Next. Pada slide selanjutnya yakni ada slide home yang terdapat beberapa bagian, ada kompetensi dasar, indikator, materi, dan kuis. Nah, ini semua bagian ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang kompetensi dasar yakni nanti akan menjelaskan kompetensi dasar apa yang saya angkat pada kesempatan kali ini, dan indikatornya pula. Lalu di sini ada materi yang sudah saya susun dan beberapa kuis yang nantinya akan kita kerjakan. Langsung saja kita klik pada bagian yang pertama yakni kompetensi dasar. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang saya ambil yakni 3.3 dan 4.3. 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Lalu kita kembali ke tombol home lagi, ke slide home lagi. Selanjutnya ada tombol indikator, kita klik. Di dalam slide indikator ini memuat beberapa indikator, kurang lebih ada 8. Dimulai dari 3.3.1 menjelaskan konsep produksi, yakni mencakup pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba maksimum. Selanjutnya 3.3.2 menjelaskan konsep distribusi, mencakup pengertian distribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, mata rantai distribusi. Selanjutnya 3.3.3 menjelaskan konsep konsumsi yang mencakup pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, teori perilaku konsumen. Selanjutnya 3.3.4 menjelaskan konsep pelaku-pelaku ekonomi. Di sini terdapat rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Selanjutnya 3.3.5 menganalisis peran pelaku ekonomi. Selanjutnya 3.3.6 menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau biasa disebut circular flow diagram. Di sini terdapat 3 macam, yakni 2 yang sederhana, 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Selanjutnya 3.3.7 menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir 4.3.1 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Kita kembali pada slide home. Nah, untuk bagian yang ketiga ini berisi tentang materi-materi yang sudah saya susun menjadi sebuah buku digital. Kita klik, tunggu sampai tampilannya muncul ya teman-teman.
Baiklah, seperti ini tampilan buku digital yang sudah saya susun berdasarkan materi-materi yang sudah saya kumpulkan. Untuk lebih nyamannya bisa kita full screen, setting full screen ya. Oh ya teman-teman, di sini saya dibantu dengan web anyflip.com untuk membuat buku digital. Langsung saja kita klik full screen. Nah, seperti ini tampilan dari buku digital yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya ke halaman yang pertama. Di halaman pertama terdapat pokok pembahasan dari buku digital ini. Yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, macam-macam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, jenis-jenis pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Yang terakhir, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi. Dalam kehidupannya, manusia akan melakukan berbagai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha itulah yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi disebut pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya yakni pembahasan macam-macam kegiatan ekonomi. Seperti yang disebutkan tadi, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Secara umum, pengertian produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Next, pada halaman selanjutnya terdapat tujuan dari kegiatan produksi antara lain. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatkan keuntungan, memperluas lapangan usaha, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Nah, teman-teman, di sini terdapat contoh gambar dari kegiatan produksi, yakni kegiatan produksi kendaraan bermotor atau yang sejenisnya. Pada halaman selanjutnya terdapat faktor-faktor produksi. Di sini terdapat 4 faktor produksi, yakni yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat kewirausahaan. Selain itu, pembagian kegiatan produksi didasarkan pada kegunaannya terbagi menjadi 5, yakni produksi bidang ekstraktif, produksi bidang agraris, produksi bidang industri dan kerajinan, produksi bidang perdagangan, dan yang terakhir produksi bidang jasa. Bisa dilihat di sini contoh gambar dari produksi kerajinan. Lanjut ke halaman selanjutnya. Kegiatan ekonomi yang kedua yakni kegiatan distribusi. Secara umum, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, distribusi adalah kegiatan yang diajukan untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen yang meliputi kegiatan perdagangan, pengangkutan, dan penyimpanan. Tujuan dari kegiatan distribusi ini sendiri antara lain menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, hasil produksi supaya lebih berguna bagi masyarakat, kebutuhan masyarakat akan barang atas jasa terpenuhi, dan yang terakhir kontinuitas produksi lebih terjamin. Dalam kegiatan distribusi terdapat sistem distribusi, yakni yang pertama distribusi jalan pendek atau langsung, yang kedua distribusi semi langsung, yang ketiga distribusi tidak langsung. Selanjutnya ada saluran distribusi, terdapat 2, yakni pedagang dan perantara khusus. Nah, teman-teman, di sini terdapat contoh gambar dari proses distribusi. Lanjut pada halaman yang selanjutnya, yakni faktor yang memengaruhi kegiatan distribusi ada 4, yakni faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan faktor kebiasaan. Kita
langsung ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yakni kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk atau barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Berdasarkan tujuannya, konsumsi dapat dibedakan menjadi konsumsi produktif dan konsumsi konsumtif atau akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah pendapatan, harga, kebiasaan, dan selera. Baik teman-teman, untuk halaman selanjutnya terdapat pembahasan yang ketiga, yakni jenis-jenis pelaku ekonomi serta perannya. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah pelaku ekonomi yang berperan mengonsumsi nilai guna barang atau jasa yang diperoleh dari RTP atau rumah tangga produsen. Peran RTK dalam perekonomian adalah sebagai berikut. RTK sebagai produsen, yakni menyediakan faktor-faktor produksi bagi pemenuhan kebutuhan RTP yang digunakan dalam proses produksi. RTK sebagai konsumen. Sebagai pemilik faktor produksi, RTK akan memperoleh balas jasa dari RTP yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Pelaku ekonomi yang kedua yakni rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen adalah organisasi atau badan yang dikembangkan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Next, pada halaman selanjutnya, ada peran RTP dalam perekonomian adalah sebagai berikut. RTP sebagai produsen. RTP akan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa. RTP sebagai konsumen, yakni memiliki peran RTP mengonsumsi barang atau jasa untuk menunjang operasional usahanya. Selanjutnya yakni pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan publik. Rumah tangga ini juga mempunyai wewenang dalam mengatur perekonomian negara dan menetapkan kebijakan ekonomi guna mencapai taraf hidup masyarakat yang makmur. Peran rumah tangga pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produsen rumah tangga pemerintah memproduksi barang atau jasa bagi kepentingan publik dengan melalui BUMN, menguasai cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, BUMN melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan publik. Yang kedua, sebagai konsumen, rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Selanjutnya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang terakhir, sebagai pengatur atau pengendali ekonomi. Dalam perekonomian, kebijakan perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan fiskal, yaitu terkait pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter, yaitu terkait pengaturan jumlah uang yang beredar dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Yang ketiga, menetapkan kebijakan ekonomi internasional, yaitu terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Selanjutnya yang terakhir yakni masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga berperan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat luar negeri akan menimbulkan arus barang atau jasa, yaitu ekspor-impor. Pada kegiatan ekonomi ini menimbulkan arus uang masuk ke dalam negeri dan keluar negeri. Dari kegiatan ini, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Untuk pembahasan yang terakhir, yakni circular flow diagram dalam perekonomian. Pada prinsipnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar barang dan pasar faktor produksi, atau pasar tenaga kerja dan pasar uang. Keberadaan pasar menunjang kegiatan perekonomian antar pelaku ekonomi dalam arus lingkaran kegiatan ekonomi atau biasanya disebut circular flow diagram. Untuk yang pertama, circular flow diagram dua sektor. Circular flow diagram dua sektor atau perekonomian sederhana merupakan perekonomian yang hanya melibatkan rumah tangga
konsumen dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen, dalam hal ini rumah tangga konsumen, dan produsen dalam hal ini rumah tangga produsen. Jika kedua pelaku ekonomi tersebut saling berinteraksi, maka akan terjadi arus lingkaran kegiatan ekonomi. Interaksi antar pelaku ekonomi ini menggambarkan aliran perputaran arus uang dan barang. Next, halaman selanjutnya. Di sini sudah saya cantumkan mengenai gambar dari circular flow diagram dua sektor. Untuk penjelasannya, dalam diagram ditunjukkan RTK menjual faktor produksi kepada RTP. Dari kegiatan ini, RTK akan memperoleh pendapatan. Faktor produksi yang disediakan RTK meliputi tenaga kerja, tanah, keahlian, dan modal. Akibat aktivitas ini, RTP memberikan balas jasa berupa upah, sewa, bunga modal, dan laba usaha. Atas balas jasa tersebut, RTK memperoleh pendapatan. Oleh RTK, pendapatan akan dibelanjakan dengan barang atau jasa. Selanjutnya, barang atau jasa diserahkan oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Untuk yang selanjutnya yakni circular flow diagram 3 sektor. Circular flow diagram 3 sektor perekonomian tertutup adalah aliran arus uang dan barang yang melibatkan RTK, RTP, dan pemerintah. Berikut adalah gambar dari circular flow diagram 3 sektor. Dalam circular flow diagram 3 sektor terdapat 3 penjelasan, yakni penjelasan yang pertama, RTK membeli barang atau jasa dari RTP. Dari kegiatan ini, RTP menerima uang dari RTK. Pada arus lingkaran kegiatan ekonomi ini, RTP menetapkan harga atas produknya berdasarkan biaya produk yang dikeluarkan. Penentuan harga di pasar barang berdasarkan mekanisme permintaan dari RTK dan penawaran dari RTP. Next, halaman selanjutnya, penjelasan yang kedua, yakni RTK membutuhkan pendapatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pendapatan RTK diperoleh dari penjualan faktor produksi kepada RTP di pasar faktor produksi. Sebagai balas jasa, RTP memberikan sejumlah uang. Pada arus lingkaran kegiatan ekonomi ini, RTK berperan sebagai penjual dan rumah tangga produsen sebagai pembeli faktor produksi. Penjelasan ketiga, rumah tangga pemerintahan menerima pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh RTK dan RTP. Pemerintah mengalokasikan uang hasil pajak untuk membeli faktor-faktor produksi di pasar faktor produksi. Uang pajak juga digunakan pemerintah untuk membeli barang atau jasa di pasar barang. Barang atau jasa tersebut dimanfaatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada halaman selanjutnya, yakni terdapat circular flow diagram 4 sektor. Circular flow diagram 4 sektor atau perekonomian terbuka melibatkan RTK, RTP, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pada circular flow diagram 4 sektor terdapat arus uang, barang, dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor, atau dari luar negeri ke dalam negeri atau impor. Nah, teman-teman, di sini sudah saya sertakan gambar dari circular flow diagram 4 sektor. Pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor-faktor produksi dalam negeri untuk masyarakat luar negeri. Selanjutnya, pelaku ekonomi dalam negeri mengekspor barang atau jasa serta faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar. Next, misal tenaga kerja atau sumber daya alam. Pelaku ekonomi dalam negeri juga mengimpor bahan baku, tenaga kerja, serta barang atau jasa. Kegiatan impor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor menimbulkan arus barang atau jasa, faktor produksi dan uang. Arus faktor produksi serta barang atau jasa dari masyarakat luar negeri kepada pelaku ekonomi dalam negeri akan menghasilkan devisa. Bagi negara, devisa dapat digunakan negara untuk membiayai pembangunan ekonomi atau membayar pinjaman luar negeri. Nah, teman-teman, itu tadi adalah hasil rangkuman materi yang sudah saya susun menjadi buku digital. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan. Baik teman-teman,
Saya lanjutkan untuk bagian yang terakhir, yakni kuis. Di sini saya telah membuat kuis dengan menghubungkannya ke web socrative.com. Jadi kita lihat tampilannya seperti ini. Diklik terlebih dahulu. Nah, sudah tampak tampilannya, yakni student login. Itu artinya kalian sebagai peserta yang ditunjuk untuk mengerjakan kuisnya. Sebelum itu kita masukkan room name-nya terlebih dahulu. Di sini untuk room name-nya sendiri sesuai dengan yang telah dibuat oleh pembuat kuis ini ya. Di sini saya menggunakan room name Cahyo 9630. Nah, kita klik join. Baik teman-teman, untuk tampilan selanjutnya yakni kita mengisi nama kita. Klik done. Nah, ini dia tampilannya dari kuis yang sudah saya hubungkan dengan web socrative.com. Mari kita kerjakan teman-teman. Untuk yang pertama, soalnya adalah secara umum kegiatan produksi merupakan sebuah kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Menurut pengertiannya, kegiatan produksi memiliki beberapa tujuan, kecuali di sini ada option A, B sampai E, ya. Yang A menghasilkan barang dan jasa, yang B menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, yang C meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang D memperluas lapangan usaha, dan yang E menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Di sini untuk memilih jawabannya terserah teman-teman sekalian ya. Jadi kalian bisa klik yang mana saja yang menurut kalian benar. Oke, saya akan memilih yang B. Setelah diklik, selanjutnya kita klik submit answer. Langsung saja. Baik teman-teman, setelah saya mengklik jawaban yang menurut saya benar, apabila benar nanti ada notifikasi seperti ini. Di sini ada correct yang artinya benar. Lalu kita klik OK untuk melanjutkan ke soal yang berikutnya. Yang soal kedua, pada kegiatan konsumsi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi manusia, kecuali optionnya sama seperti tadi, ada 5 dari poin A sampai E. Di sini kalian terserah memilih option yang mana yang menurut kalian benar. Saya memilih yang D dan saya submit, dan jawaban saya benar. Kita lanjut. Ini bisa dilanjut sampai pertanyaan yang terakhir, yakni pertanyaan yang ke-15. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi menjelaskan bahwasannya di socrative.com ini kalian bisa membuat kuesioner dalam bentuk multiple choice, juga for true or false, atau juga bisa jawaban pendek gitu, short answer gitu. Langsung saja kita kerjakan. Faktor-faktor pada kegiatan distribusi antara lain adalah, kita jawab misalnya pilih C, kita submit. Wah, ternyata salah teman-teman. Kalau salah itu tampilannya akan seperti ini, ada tulisan incorrect dengan pertanyaan dan jawaban yang benar, seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya dengan klik OK. Soal nomor 4, langsung saja kita
lewati ya teman-teman ya. Nah, untuk bentuk yang kedua yakni true or false. Di sini terdapat pilihan true dan false. Yang menurut kalian pernyataan di atas ini benar atau salah? Kita kerjakan ya. Proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kemakmuran yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi disebut kegiatan ekonomi. Apakah menurut kalian benar atau salah? Saya coba memilih untuk yang true dan saya submit answer. Nah, di sini letaknya. Kalau benar sama seperti tadi akan muncul notifikasi correct gitu. Kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Kita pilih true atau false. Di sini saya akan memilih true ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya incorrect atau salah. Gitu ya teman-teman untuk mekanismenya. Kita lewati untuk soal yang selanjutnya. Nah, teman-teman, selain dalam bentuk soal, di sini juga bisa menyertakan gambar ya untuk memperjelas dari soal yang sudah kita buat dari pernyataannya gitu. Di sini terdapat gambar apa ini? Ada pernyataannya. Gambar tersebut merupakan circular flow diagram dua sektor atau perekonomian sederhana yang merupakan perekonomian yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Sedangkan di sini terdapat pelaku ekonomi pemerintah. Jadi ini adalah termasuk circular flow diagram 3 sektor. Jadi salah ya teman-teman. Kita submit dan jawabannya ya, jawaban kita benar. Oke, untuk bentuk yang ketiga yakni short answer atau jawaban singkat. Di sini langsung saja kita bisa ketikkan jawabannya ya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Menurut circular flow diagram 3 sektor, pada penjelasan pertama disebutkan, pada penjelasan 1 disebutkan titik-titik membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen. Nah, di sini kita jawab rumah tangga konsumen. Langsung saja kita submit ya jawabannya. Nah, ternyata betul teman-teman jawaban kita dengan ditandai dengan notifikasi correct, dan di sini terdapat beberapa jawaban yang benar. Bisa dilihat ya. Kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Dalam perekonomian, peran bla 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 salah satunya adalah menetapkan kebijakan ekonomi internasional, yaitu terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Pastinya kita tahu dong pelaku ekonomi yang mana ini. Kita jawab ya, rumah tangga pemerintah. Itu ya teman-teman, kita submit. Nah, untuk jawabannya benar ditandai dengan notifikasi correct. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Bla 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 adalah organisasi atau badan yang dikembangkan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yakni siapa teman-teman? Ayo, kira-kira pelaku ekonomi yang mana ini? Kita jawab ya, RTP. Kita submit dan jawabannya benar teman-teman. Kita klik OK. Baik, di sini terdapat notifikasi you've completed the current activity, waiting for the next activity to begin.
Ini tandanya untuk kuisnya yang sudah kita kerjakan selesai ya teman-teman. Semua kuis sudah kita kerjakan. Jadi kita nanti tunggu hasilnya dari si pembuat kuis atau bisa jadi guru yang membuat kuis ini gitu ya. Nah teman-teman, seperti itulah media yang sudah saya buat, media pembelajaran yang sudah saya buat. Ya walaupun sederhana tapi cukup bermanfaat bagi masa-masa pandemi ini. Kan kita sifatnya kan berjauhan gitu, jadi melakukan pembelajaran itu bisa tetap enak gitu. Oke. Cukup mungkin untuk penjelasan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.